Di sini di sini Kepler membuktikan bahwa orbit-orbit tersebut berbentuk elip atau seperti telur. Bentuk elip tersebut ditentukan oleh nilai eksentrisitas atau nilai elektrisitas elip. Semakin besar nilai eksentrisitasnya, maka bentuk elip akan semakin memanjang dan tipis. Sebaliknya, apabila nilai eksentrisitasnya semakin kayak mendekati bentuk lingkaran, maka nilai eksentrisitas itu lebih besar. Nah, di sini nilai eksentrisitasnya itu biasanya lebih besar dari nol, tapi tidak lebih kecil dari satu, berarti sekitar 0, komaan. Next. Nah, di sini akan membahas mengenai hukum Kepler 2 yang berbunyi suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas Yuring yang sama dalam selang waktu tertentu. Di sini jika dilihat, jika waktu edar planet yang sama dalam hal ini ada T1 sama dengan T2 sama T3, maka luas daerah yang menyapu Yuring pada waktu yang sama memiliki luas daerah yang sama, yaitu apabila T1, kalau T1 sama dengan T2 sama dengan T3, maka luas daerahnya sama, yaitu A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Hukum Kepler 2 ini menjelaskan tentang kecepatan orbit suatu planet yang semakin akan lambat ketika planet tersebut berada di titik jauh matahari. Jadi semakin jauh planet tersebut dari matahari, maka kecepatan orbitnya itu semakin lambat. Dan kalau misalkan dia semakin dekat dengan matahari, maka kecepatan orbitnya itu akan semakin cepat. Next. Nah, di sini akan membahas mengenai hukum 3 Kepler, yang dimana kan kalau hukum 1 dan 2 dipublikasikan pada tahun 1909 yang berdasarkan data-data pengamatan yang diperoleh oleh ilmuwan Bray. Kemudian Kepler ini mencari hubungan antara gerak planet-planet yang berbeda dan suatu penjelasan untuk menghitung gerak planet tersebut. Dan 10 tahun kemudian pada tahun 1619, Kepler berhasil mengemukakan hubungan antara hukum 1 dan hukum 2. Maka dibuatlah hukum 3 Kepler, yaitu perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah suhu panjang elip dalam adalah sama dan suatu planet. Jadi hukum 3 ini juga menjelaskan tentang revolusi planet yang mengelilingi matahari. Contohnya itu seperti bumi yang mengelilingi matahari atau revolusinya selama 365 hari. Begitu juga dengan yang lain-lain yang memiliki masa edar yang berbeda atau revolusi yang berbeda. Planet ini memiliki periode orbit yang lebih panjang ketika planet tersebut letaknya lebih jauh dari matahari. Dan planet memiliki orbit yang lebih pendek ketika planet tersebut letaknya dekat dengan matahari. Next. Oke, jadi ini adalah daftar pustaka atau kajian yang kami ambil untuk referensi makalah dan PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf kami ucapkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada sedikit modul yang kami bikin untuk bisa mengatasi miskonsepsi dalam pembelajaran gravitasi. Silakan Pak Rahmat minta tolong di-share modulnya. Nah, ini di layar Bapak Ibu semua sudah terlihat ya. Ini modul yang dicoba kami susun. eh, Modul pembelajaran hukum gravitasi universal, di mana ada pendekatan untuk bisa diterima dengan mudah oleh anak-anak. Di sini jelaskan tentang pasang surut air. Terus next, Pak Rahmat menjelaskan bagaimana itu perkembangan teori gravitasi juga. Terus lanjutkan, kita menggunakan kekinian juga ada pindai barcode ya untuk lebih jelasnya. Terus ada juga selanjutnya Pak Rahmat turun lagi ke bawah. Ini kami siapkan 5 modul bahan ajar yang bisa dipelajari oleh peserta didik yang menjelaskan hukum gravitasi universal Newton. Juga ada beberapa contoh soal yang bisa peserta didik pelajari. Juga ada percobaan Cavendish tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Nah, inilah modul yang bisa kami coba buat.
untuk mengatasi miskonsepsi dari peserta didik. Demikian presentasi dari kami. Dipersilakan untuk teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan bersama. Ya, silakan langsung ke telahan oleh grup yang lain. Kelompok 2 dan 4, silakan. Ya, silakan kepada Pak Niko. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali penjelasannya dan modulnya juga keren tadi. Eh, kan tentang gravitasi tadi, penjelasannya adalah gaya tarik menarik antar dua buah benda yang bermassa, gitu ya, dan proporsi dengan massa, gitu ya. Hmm, Kalau dia tarik menarik nih, eh, berarti kan bumi dan bulan itu saling tarik menarik, gitu ya. Dan bumi dan matahari juga saling tarik menarik nih. Kalau berdasarkan hukum itu berarti lama-kelamaan bumi dan bulan ini saling tabrakan dong ya, karena saling tarik-menarik. Apakah benar seperti itu atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Niko. Mungkin akan coba dijawab oleh Pak Rahmat yang langsung dari bidang fisika. Oke, baik, terima kasih Pak Niko atas pertanyaannya. Memang untuk bumi dan bulan itu saling bertabrakan, saling tarik tarik menarik. Namun yang perlu diperhatikan adalah bumi dan bulan itu pasti memiliki orbit yang memang tempat dia beredar di situ. Selain itu, yang perlu kita perhatikan adalah percepatan si bulan menarik bumi itu berbeda dengan percepatan si bumi menarik bulan. Oleh karena itu, bayangannya kalau kita di bumi itu seperti ini. Ketika kita di bumi, kita melihat apel itu tertarik ke bumi, tertarik ke pusat bumi. Karena apa? Karena percepatan yang dihasilkan dari gravitasi bumi itu sangat besar. Nah, sekarang yang di apel sebenarnya juga menarik bumi. Tapi perlu diperhatikan bahwa percepatan apel, karena apel ini tadi masanya kecil, dia menarik si bumi dengan percepatan yang sangat kecil, begitu kecil. Akhirnya tidak terasa. Sama seperti bulan dan bumi, masing-masing memang saling tarik-menarik, tapi perlu diperhatikan juga, itu tadi percepatan yang dihasilkan keduanya berbeda, sehingga tidak ada efek yang berarti. Gitu. Selain itu, ketika benda mengorbit dalam bentuk elips seperti tadi, akan ada namanya gaya sentripetal, dan gaya sentripetal itu akan menjaga si bumi akan tetap, si bulan tetap beredar pada orbitnya, dan si bumi juga begitu, tidak mungkin masuk ke orbitnya di bulan. Itu jawaban dari saya. Kalau ada Ibu Elva atau Bu Desi dan lainnya ingin menambahkan. Saya Bu ingin Pin. menambahkan sedikit ya Pak, penjelasan dari Rahmat. Jadi kan benar apa kata Rahmat tadi, kalau misalkan bulan sama matahari itu kan kita kan bumi nih, tarik-tarik menarik. Tapi seperti sesuai dengan bunyi hukum satu Kepler tadi, setiap planet bergerak mengelilingi matahari atau lintasan dalam bentuk dalam orbitnya masing-masing. Walaupun dia tarik menarik sesuai dengan hukum satu Kepler, tapi dia tetap berada pada lintasan orbit tersebut, pada lingkaran atau pada elipsnya tersebut. Jadi si Kepler ini tuh membaca teori, jadi dia tuh mengemukakan walaupun kita gaya gravitasi itu saling tarik menarik, tetapi dia akan tetap pada orbitnya, pada orbit yang sama, pada orbit yang sama, pada orbit yang planet tersebut, misalkan matahari pada orbitnya tersendiri. Nah, jadi tuh tidak ada yang namanya saling bertabrakan karena sudah ada orbitnya masing-masing. Jadi seperti itu kan, Prof. Bagaimana? Mungkin saya menambahkan ya. Eh, ya,
Begini Pak Niko, dari sejarah yang saya apa sejarah Newton yang saya pelajari, beliau kan menerbitkan suatu buku yang berjudul The Principia Mathematics, eh, Principle of Natural Philosophy pada tahun 1687. Nah, di dalam buku tersebut beliau selain mengemukakan teori juga mengemukakan bahwa segala jenis teori yang beliau temukan itu juga berlandaskan dari pengaturan dari Tuhan. Seperti itu dari literatur yang saya cari-cari ya di YouTube dan segala macam. Beliau masih selain dari teori yang beliau temukan itu, beliau juga mengatakan semua pengaturannya itu juga berdasarkan pengaturan Tuhan di untuk merumuskan lagi tadi yang dijelaskan oleh Pak Rahmat dan Bu Alpina. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau bagaimana? Bagaimana Pak Niko? Apakah dirasa sudah cukup? Ya, terima kasih. Saya pikir ada kaitannya sama yang general relativity-nya Newton, Einstein yang bilang bahwa gravity itu bukan tarik-menarik, tapi kelangsungan space-time. Oke, ternyata tadi ya, yang hukum-hukum tadi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Niko. Selanjutnya kepada Bu Ipah. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan antara gravitasi di permukaan bumi dengan gravitasi di luar angkasa atau planet yang berbeda? Kemudian, satu lagi, bagaimana pendapat kelompok satu cara menjelaskan apabila ada peserta didik yang bertanya tentang perbedaan gaya gravitasi dengan gaya berat? Terima kasih. Terima kasih Bu Ipah pertanyaannya. Saya mereview pertanyaan pertama yaitu apakah ada perbedaan ya antara gravitasi di bumi dan di bulan. Nah, ini bagaimana teman-teman kelompok saya? Ada yang mau menjawab? Baik, mungkin saya memberikan insight sedikit, nanti mungkin dari teman kelompok saya bisa menjelaskan lebih lanjut. Yang namanya gaya gravitasi, yang dimaksud ini gaya gravitasi atau si gravitasi yang dialami oleh benda, gitu. Pada intinya rumusnya itu sama, F sama dengan konstanta gravitasi universal dikali perkalian massa dua benda dibagi jarak keduanya. Yang membedakan adalah tergantung dari massa bendanya itu sendiri, Bu. Jadi kalau ditanya gaya gravitasi di bumi atau di bulan berbeda, ya tadi tergantung perkalian massa kedua benda atau jarak antar kedua benda itu. Kalau misalkan yang jadi patokan bumi, ya berarti massanya bumi dikali benda yang kita bawa sejauh apapun itu, sejauh apapun kita bawa ke bulan kah dan lain sebagainya. Tapi yang jadi patokan bumi ya tetap nanti besarnya itu berbeda. Meskipun, oke, jadi saya ulang gini. Misalkan kita punya dua benda ini yang satu bumi, yang satu benda yang kita bawa. Karena bendanya sama, maka tergantung lagi kepada R-nya, jarak antara dua benda itu. Yang satu bumi, kalau kita mengukur di bumi, itu maka gaya gravitasinya kecil. Tapi kalau kita bawa keluar angkasa, jaraknya semakin besar kan? Karena jaraknya semakin besar, dikuadratkan lagi, maka nilai gaya gravitasinya semakin kecil lagi. Kita bawa ke bulan, tapi patokannya tetap bumi ya, karena masanya bumi tadi. Maka akan jauh lebih kecil lagi gitu. Semakin jauh kita membawa benda tadi dari bumi, semakin kecil gaya gravitasinya. Kalau kita mau meninjau ke bulan, ya maka kita tidak bisa eh, menghitungnya dari bumi gitu R-nya. Ya harus dari bulan. Jadi patokan itu tergantung kita mau melihat gravitasinya ini pengaruhnya dari siapa gitu. Kemudian yang tadi apa perbedaan gaya gravitasi dan gaya berat? Kalau kita lihat gaya berat itu adalah sebenarnya gaya gravitasi tapi yang dekat dengan permukaan bumi.
Jadi kalau gaya berat itu kan rumusnya F sama dengan M kali G. Nanti kalau itu kita substitusikan ke eh, rumus Newton yang tentang gravitasi tadi, diperoleh nilai percepatan gravitasi dari medan gravitasi yang sedang kita rasakan itu. Dalam artian ini bumi, dapat G-nya bumi. Nah, kalau di bagian Eropa sana kurang lebih 9,8. Si G ini semakin kita tadi berada jauh dari pusat bumi, maka semakin berubah nilainya. Oleh karena itu, kita tidak jarang merasakan kita timbang di daerah ini tuh nilainya misalkan 50 kilogram masanya lah. Sorry beratnya di sini 50 kilogram. Kemudian kita bawa ke atas gunung misalkan. Nah, gunungnya tapi harus gunung yang tinggi sekali. Maka nilai beratnya itu bisa berubah. Kalau berat bisa berubah, massa itu tetap, massa inersial sebutannya itu tetap. Jadi kalau ditanya tadi yang pertama apa perbedaan gravitasi di bumi dan di luar angkasa itu jelas berbeda, tergantung jaraknya, tergantung bendanya apa, bumi kah atau planet apakah gitu. Dan bahkan kalau misalkan kita berada di tengah-tengah, misalkan di bumi dan Saturnus, si benda itu yang kita bawa bisa terpengaruh gravitasinya bumi, bisa terpengaruh Saturnus. Nanti tinggal kita hitung aja itu vektornya. Kemudian yang kedua, apakah gimana cara menjelaskan perbedaan gaya gravitasi dengan gaya berat itu. Gaya gravitasi rumusnya yang tadi G sama dengan M kali M per R kuadrat. Kalau kita masukkan M kali G dapat percepatan gravitasi. Nah, bisa kita jelaskan pada siswa bahwa gaya gravitasi untuk benda yang diletakkan dekat dengan permukaan bumi itu kira-kira sama dengan gaya beratnya. Mungkin seperti itu, Ibu. Atau dari kelompok saya silakan ditambahkan. Saya sambil koreksi lagi jawaban saya kalau ada yang. Ya, bagaimana? Yang lain ada yang mau menambahkan terhadap pertanyaan Bu Ipa? Bu Ipa sendiri bagaimana? Ya, bisa dilanjut dulu. Eh, Oke, kalau saya manut aja ya, karena nggak menguasai bidang fisika ya. Jadi manut Pak Rahmat aja jawabannya. Bagaimana ini nggak ada yang raise hand lagi? Apakah untuk kelompok kami sudah cukup ya? Iya, sudah tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan. Ya, kalau tidak ada kita beri aplaus lah untuk kelompok satu ya. Oke, baik bisa dilanjut pada kelompok dua, sistem dua benda langit. Pak Niko CS ya ini ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil pekerjaan kami tentang sistem dua benda langit. Next, Paniko. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Eka Puspitasari, kemudian ada Paniko Rahmat Aprilianto, kemudian dan yang ketiga ada Nur Aulida Rahmi. Nah, dalam sistem dua benda langit ada yang dikenal dengan pusat massa. Nah, pusat massa itu adalah titik yang mewakili keseluruhan titik partikel yang ada pada sistem. Sebagai contoh, misalkan kita punya benda, eh, suatu benda gitu yang massanya itu tidak tersebar secara merata. Jadi ada yang massanya besar besar, ada juga yang kecil. Nah, kemudian kita ingin menyeimbangkan benda ini di salah satu titiknya, entah itu di titik yang massanya besar atau di titik yang massanya kecil. Nah, kalau ketika kita ingin menyeimbangkan, kan kita tidak mungkin menyeimbangkannya itu di
titik yang besar, di titik yang masanya besar atau di titik yang masanya kecil. Kalau kayak gitu kan otomatis nanti bendanya itu akan miring. Nah, titik pada benda yang jika diberi gaya justru membuat benda tersebut seimbang, itu yang disebut dengan titik massa atau pusat massa. Nah, itu tadi pusat massa yang ada pada satu benda. Nah, bagaimana dengan pusat massa pada sistem dua benda langit? Next, Paniko. Nah, kalau di dalam sistem dua benda langit, pusat massa itu adalah titik di mana objek itu mengorbit. Nah, titik ini disebut dengan Berry Center Object. Dan Berry Center Object itu terletak dekat dengan benda yang masanya besar. Sebagai contoh, misalkan di slide itu kan ada kita misalkan itu adalah bumi, kemudian yang berputar itu adalah satelitnya. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa bumi itu kan memiliki massa yang lebih besar daripada satelit. Nah, letak pusat massa di antara bumi dan satelit itu berada pada pusat geometri dari bumi atau terletak pada bumi yang memiliki massa lebih besar daripada satelit karena satelit itu kan mengorbit pada bumi. Kemudian selanjutnya next Paniko. Nah, pusat massa itu sering disamakan dengan pusat gravitasi. Nah, di dalam kasus sistem dua benda langit yang masanya tersebar merata, pusat massa dan pusat gravitasi itu mungkin bisa dianggap sama. Akan tetapi, jika sebaliknya, yaitu masanya itu tidak tersebar secara merata, pusat massa dan gravitasi dapat berbeda. Pusat massa bisa saja terletak di luar benda ataupun di terletak di luar benda, kemudian pusat gravitasinya bisa saja tetap di dalam benda tersebut. Nah, sekarang apakah pusat mengetahui pusat massa itu penting? Next. Terdapat beberapa alasan mengapa pusat massa itu penting. Next. Yang pertama, pusat massa itu penting untuk yang pertama untuk mengetahui pergerakan orbital, yaitu untuk memprediksi atau menjelaskan gerakan benda langit di dalam tata surya atau yang ada di luar dari tata surya. Kemudian yang kedua, un- untuk mengetahui hukum gravitasi Newton. Nah, eh, dengan mengetahui pusat massa dapat membantu kita untuk menghitung gaya gravitasi antara objek dan memahami bagaimana gaya tersebut mempengaruhi gerakan atau orbitnya. Kemudian yang ketiga, nah, tadi kan mengetahui pergerakan orbitalnya. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah untuk dengan mengetahui pusat massa, kita dapat menghitung orbit dari kedua benda langit. Ini penting karena dapat membantu perencanaan misi jelajah luar angkasa dan menghitung lintasan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang keempat stabilitas sistem. Nah, pusat massa itu dapat mempengaruhi kestabilan sistem. Jika pusat massa letaknya itu terlalu jauh dari salah satu benda langit, dapat menyebabkan sistem menjadi tidak stabil dan memungkinkan menyebabkan benda langit itu eh, terjadinya tabrakan dengan benda langit antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, pentingnya pusat massa itu dapat membantu memahami lebih dalam sistem dua benda langit sehingga adanya penelitian tentang pusat massa dapat membantu memahami lebih dalam tentang sistem dua benda langit sehingga akhirnya dapat memberikan wawasan yang penting tentang alam semesta. Sebagai contoh itu adanya penemuan planet ekstrasolar dan membantu memodelkan gerakan bintang dan benda langit di dalam galaksi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Niko. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Saya kasih ilustrasi dikit sesuai dengan penjelasan dari Ibu Eka tadi. Kalau teman-teman pernah main
Jungkat-jungkit ini pernah? Yakin pernah ya. Kalau yang nggak pernah mungkin masa kecilnya perlu main lagi gitu. Em, Pernah nemu nggak kalau mainan begini, tapi dengan dua orang yang masanya perbedaannya cukup besar, misalnya bapak sama anak mau main ini, bisa nggak ya kita bikin tetap seimbang? Kata anak modelnya seperti ini, satunya 60 kilo, satunya 30 kilo. Kira-kira tetap bisa main ini dengan seimbang nggak ya? Tidak. Bisa, kalau bisa apa triknya Bu Iva? Tidak. Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Mungkin berarti Bu Iva perlu ini kayaknya, perlu mencobanya lebih lanjut. Ini apa? Sistem seperti ini tetap bisa seimbang dengan catatan bahwa jarak duduknya itu beda. Misalnya orang yang tadi 60 kilo ini tidak duduk juga di posisi 8 seperti si anak ini, tapi duduk lebih depan lagi. Karena ini adalah dua kali lipat, maka majunya juga dua kali lipat, maka si orang itu si 60 kilo ini kalau duduknya di posisi 4 ini maka keduanya akan seimbang dan bisa main dengan enak gitu ya. Nah, sama seperti analogi tadi, eh, pusat massa itu adalah seperti yang udah dibilang Bu Eka tadi, pusat di mana biar dia bisa seimbang. Kita bisa menyeimbangkan kedua sistem ini di mana. Kalau misal seperti ini, orangnya ada 60 dan 20 kilo, kita bisa bikin seimbang, tapi tentu tidak di tengah-tengah. Pusat massanya tentu tidak di tengah-tengah, tapi lebih dekat ke orang yang massanya lebih besar tadi biar bisa seimbang. Seperti ilustrasi sebelumnya. Contohnya seperti ini. Uh, Gempa ya? Uh. Astagfirullah. Oh, Gempa Asma. tadi. Iya. Gempa, 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 gempa. Buka, buka pintunya Mas, Bu. Astagfirullah. Sayang, Gempara. Gempa, Kok astagfirullah. Ya, aku berdiri loh gempa kayaknya teman-teman. Wih, 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 lama lagi. Bawa anak-anak aja. Bawa ke depan. Iya, iya. Si goyang. Si goyang. Iya. Bisa dulu. Gempa guys, gempa. Keluar, keluar. Matiin dulu. oh gempanya masih. Siapa Bu Ipah di sana? Bu Ipah Alhamdulillah keras, sudah. keras. Sudah reda ya? Sudah reda kayak Sudah, hujan aja. sudah. Tadi terasa juga di Banjarbaru ini tadi. Oh ya Di berarti. Banjarbaru Iya, di terasa juga ya Ibu Ipa ya. ada ngerasa ulun, ada ngerasa Iya, makin saya kira saya oleng kelaparan sekalinya gempa. Pot gantungku yang goyang loh. Makanya aku dari tadi pikir angin kah? Tapi kok siku juga goyang-goyang. Maaf. Kan kita lagi Zoom. Wah, epic nih, epic.
mana masuk rekaman lagi aja. Mudahan selamat semua. Nggak ada apa-apa. Amin. Tadi siang juga ada yang ngerasa lah. Jam 12-an Iya, tadi. tadi siang. Kami di lantai Hmm. 3 terasa. Nah, apalagi lantai 3. Pak Niko bisa dilanjut aja Pak Niko kayaknya. Oke, sudah tenang semua ya. Enggak, kenceng banget. Aduh, Kayak apa? agak trauma soalnya. Tadi siang kan iya juga Pak Niko. Iya, makanya tadi siang tuh yang bikin agak-agak trauma gempa Bantul 2010 Ya, itu sama Pak juga. Niko. Aduh. Jadi gempanya pas kita membahas tentang masalah di bumi. Itu yang hebat ya. Oke, Masya Allah. ya, Masya Allah itu agak Izin. lumayan ini yang ini ya. Ya, sudah. Ya, oke. Oke, baik silahkan lanjut Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas interupsinya, rekan-rekan sekalian. Saya lanjutkan. Sampai mana tadi ini? Oh ya, sampai yang keseimbangan tadi ya. Oke, kalau misalnya gini, kita punya dua buah benda dengan massa yang sama, titik keseimbangannya alias pusat massanya tentu berada di tengah-tengah. Logis. Tapi kalau dia berat sebelah, maka kita titik keseimbangan tentu lebih mendekat ke benda yang lebih besar massanya. Ilustrasinya misalnya seperti ini. Kalau sebaliknya, yang sebelah kiri misalnya jauh lebih besar massanya, tentu akan lebih mendekat ke yang besar massanya. Intinya seperti itu. Terus kita cek ini dulu, cek ombak dulu, cek ombak. Saya punya 4 pernyataan, minta tolong teman-teman boleh dicek pernyataan yang benar nomor mana saja. Boleh di chat, boleh ditulis di kolom chat. Pernyataan yang benar mana aja, 1, 2, 3, atau 4, atau bisa lebih dari 1 juga boleh. Masih malu-malu kayaknya, belum ada yang menuliskan. Nggak berani Pak Niko, takut salah. Oh, nggak apa-apa padahal. Oke, tapi punya gambaran dalam hati ya. Oke, nanti kita klarifikasi dari 1 sampai 4 ini pernyataan mana yang benar gitu ya. Oh, kata Bu Fitri nomor 3 salah. Oke, kita cek ya. Matahari itu diam di tempat, salah gitu ya. Oke. Betul Ibu Fitri, nomor 3 ini adalah pernyataan yang salah, tepat sekali. Penjelasannya nanti akan kita bahas. Kita bahas yang nomor 1, letak barycenter sistem bumi dan bulan lebih dekat ke bumi. Berdasarkan pernyataan tadi, penjelasan saya tadi, karena kita tahu bahwa massa bumi itu lebih besar daripada massa bulan, maka letak titik berat atau pusat massa atau barycenter dari sistem bumi dan bulan akan lebih dekat ke bumi. Betul? Pernyataan nomor 2, planet dalam tata surya secara langsung mengorbit matahari. Ini akan kita klarifikasi nanti. Jawabannya adalah salah. Kita tidak mengorbit matahari, tapi kita mengorbit pusat massa gabungan dari tata surya kita, yang letaknya kebetulan dekat sekali dengan matahari. Pernyataan 3 sudah tadi, pernyataan 4, barycenter sebagai titik yang tetap ini juga pernyataan yang salah. Barycenter tergantung dari posisi dari masing-masing benda-benda yang mengorbit planet, katakanlah, ataukah planet-planet mengorbit matahari, letaknya juga bisa bergeser-geser. Jadi dia bukan sebagai fixed point di sana. Kita lanjut. Ini adalah ilustrasi dari tadi, sistem yang tadi. Kalau dia bendanya saling mengorbit seperti ini, contohnya adalah bintang ganda, binary star, dia akan seperti itu. Tapi kalau masanya berbeda, ilustrasinya akan jadi di sebelah kanan ini. Kalau perbedaan masanya semakin signifikan, akan jadi seperti ini. Dan kalau lebih jauh lagi perbedaan masanya akan jadi seperti ini. Inilah ilustrasi dari pergerakan dari, kalau boleh dibilang, matahari dan planet-planet kita juga. Lalu, ini ada sebuah video dari Dr. James yang mengambil datanya NASA untuk melihat eh, letak pusat massa dari sistem bumi dan bulan. Yang pusat massanya adalah yang hijau ini ya, Bapak Ibu.
Kalau kita lihat kalau kita bikin pusat masanya tetap, yang hijau ini kita bikin sebagai fixed point, maka kita lihat bahwa matahari lagi, bumi itu juga mengelilingi yang hijau itu, mengelilingi pusat massa, sedangkan bulan juga mengelilingi pusat massa. Jadi technically, kalau kita bicara lebih spesifik, bulan itu tidak mengelilingi bumi, tapi mengelilingi pusat massa gabungan antara bumi dan bulan itu sendiri. Tapi kebetulan letak pusat massanya gabungan mereka berdua ini lebih dekat ke bumi, sangat dekat, bahkan secara umum berada masih masuk radiusnya bumi, maka kita melihatnya tidak signifikan bumi mengutari pusat massa ini sendiri. Terus sistem matahari juga seperti itu, matahari dan planet-planet. Ini data diambil dari data NASA, real time juga, real time lagi, real data juga di tahunnya juga tersedia di sini 2030 2040. Kita akan melihat bahwa matahari itu juga berputar mengelilingi yang hijau-hijau ini, Bapak Ibu. Jadi pusat massanya adalah yang hijau ini, planet-planetnya ini yang diambil adalah dua yang massanya besar yang sangat signifikan. Eh, Sebagai alasan massanya Jupiter itu punya massa 2,5 kali massa dari gabungan planet-planet yang lain. Jadi keterwakilan planet-planet lain ini sudah sangat terwakili oleh Jupiter. Ini trace dari ininya. Terus kalau kita lihat data per tahunnya, ini adalah data letak center of mass alias barycenter dari sistemnya tata surya. Jadi dia tidak berada di matahari, tapi memang bergeser-geser seperti ini. Dari tahun ke tahun dia bergeser tergantung dari di mana letak planet-planet yang mempengaruhi. Ini kaitannya sebetulnya erat sekali sama gravitasi tadi ya, yang udah dijelaskan sama teman-teman kelompok sebelumnya. Sistemnya cukup kompleks karena katakanlah ada 8 planet plus matahari dan mereka saling tarik-menarik satu sama lain yang menyebabkan keseimbangan ini cukup terjadi. Jadi planet-planet lokasi dari pusat massanya alias barycenternya itu juga menyesuaikan dari posisi yang tadi. Kalau misalnya katakanlah Jupiter narik ke agak sebelah kiri, maka pusat massa juga mungkin agak shifting ke kiri sedikit dan seterusnya. Oke? Lalu bagaimana cara menghitung pusat massanya? Secara umum ini adalah langkahnya. Yang pertama, kita perlu menentukan titik acuannya dulu. Dari mana kita mau menghitung letak pusat massanya ini. Kita perlu patokan, misalnya dari planet 1, dari planet 2, atau dari planet 3. Jadi kita tinggal cari jaraknya dari planet itu misalnya. Katakanlah saya menentukan titik pusat massanya yang putih ini. Yang ini. Langkah berikutnya adalah kita menentukan jarak dari masing-masing benda yang berpengaruh tadi ke titik acuan. Katakanlah ke benda 1 berarti R1, ke benda 2 R2, dan ke benda 3 R3. Lalu kita tinggal hitung pakai persamaan ini. Jarak 1 kali massa, jaraknya dikali massa, jaraknya dikali massa, benda 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Ini saya contohnya bendanya sampai 3 aja, tapi kalau ada 7 misalnya akan berlanjut sampai 7, dibagi dengan total massa ke semua benda itu. Berarti M1 plus M2 plus M3. Sudah nanti langsung dapat jarak pusat massa dari titik acuan tadi. Kalau misal kita pengen menghitung dari dua benda saja, maka tinggal 2 biji M1 dan M2 tadi. Dan kalau kita mau ambil patokannya adalah dari salah satu benda, katakanlah tadi dari matahari gitu ya, pusat massanya, titik acuannya kita taruh di M1, di benda 1, maka R1-nya jadi 0, sisanya R2 per M2 dibagi, R2 kali M2 dibagi M1 tambah M1. Secara umum, cara menentukan atau mencari titik pusat massa atau barycenternya seperti itu. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aulida. Silakan. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan tentang contoh sistem dua benda langit. Yang pertama ada bumi dan bulan. Bumi seperti kita ketahui itu merupakan planet ketiga dalam tata surya, di mana pada planet ini manusia, hewan, dan tumbuhan itu dapat hidup. Nah, bumi dapat bergerak mengelilingi sumbunya disebut sebagai rotasi, dan bergerak mengelilingi matahari disebut sebagai revolusi. Nah, planet bumi ini mempunyai satu satelit, yaitu bulan, di mana bulan merupakan satelit yang beradar mengelilingi bumi. Nah, bulan itu tidak mempunyai cahaya sendiri, jadi cahaya bulan itu berasal dari pantulan cahaya matahari. Nah, meskipun bulan ini mengelilingi bumi, tetapi bulan tidak jatuh ke bumi.
Nah, ini tadi ada kita bahas di diskusi kelompok sebelumnya. Nah, ini karena adanya gaya sentrifugal bulan yang lebih besar dibandingkan gaya tarik bumi. Akibatnya bulan itu semakin jauh dari bumi. Nah, dengan kecepatan 3,8 cm per tahun. Nah, hukum Newton itu menyatakan bahwa benda bermassa akan menghasilkan pengaruh gravitasi bagi benda-benda lain, khususnya bumi dan bulan berinteraksi secara gravitasi. Nah, kenapa jadi bumi dan bulan ini dikatakan sebagai sistem dua benda langit? Ini karena merujuk pada dua objek langit yang saling berinteraksi secara gravitasi atau berada dalam hubungan orbital satu sama lain. Ketika dua benda langit yang masanya sebanding berinteraksi secara gravitasi, keduanya mengorbit pada suatu titik tetap atau pusat massa kedua benda. Nah, lalu bumi dan bulan disebut sebagai sistem dua benda langit juga karena keduanya saling berinteraksi secara gravitasi dan membentuk hubungan orbital yang stabil. Next. Nah, yang kedua ada bintang ganda. Ketika kita mengamati bintang-bintang dengan mata telanjang, sebagian di antaranya itu bukan hanya bintang tunggal. Jika kita mengamatinya dengan teleskop, bintang yang terlihat hanya satu menggunakan kasat mata, itu ternyata merupakan dua bintang yang berdekatan. Nah, ada kemungkinan kedua bintang tersebut, walaupun berbeda luminositasnya, itu tetapi saling terikat gravitasi, maka objek ini merupakan bintang ganda. Nah, bintang ganda itu merupakan sebuah sistem bintang yang terdiri dari dua buah bintang yang saling terikat gravitasi dalam suatu orbit mengelilingi pusat massa. Nah, untuk setiap anggota suatu pasangan, anggota lainnya itu disebut sebagai bintang pendampingnya. Kemudian bintang ganda itu terdiri dari bintang primer untuk massa yang lebih besar dan bintang sekunder untuk massa yang lebih kecil. Nah, walaupun ada perbedaan massa, periode orbit bintang ganda itu sama. Nah, jadi bintang ganda ini kenapa jadi disebut sistem dua benda langit? Karena terdiri dari dua bintang utama yang berukuran dan bermassa yang signifikan. Dan kedua bintang ini saling mempengaruhi satu sama lain melalui gaya gravitasi. Nah, interaksi gaya gravitasi antara kedua bintang ini menyebabkan mereka saling menarik satu sama lain dan menciptakan gerakan orbital yang kompleks di antara keduanya. Nah, kedua bintang dalam sistem bintang ganda itu memiliki periode orbit yang dapat bervariasi, itu bergantungkan pada massanya atau jarak dan kecepatan relatif keduanya. Next. Nah, kemudian interaksi galaksi. Nah, bintang-bintang yang merupakan komponen kecil yang menyusun sistem yang lebih besar, yakni sistem yang dinamakan galaksi. Jadi, sebuah galaksi itu tersusun dari miliaran jumlah bintang. Nah, kemudian untuk kasus yang terjadi pada galaksi, misal pada dua buah galaksi, itu proses interaksi akan memberikan pengaruh kepada kedua galaksi yang berinteraksi tersebut. Nah, besarnya pengaruh yang ditimbulkan satu sama lain itu dipengaruhi oleh beberapa parameter, salah satunya dari massa galaksi. Jadi saat suatu galaksi itu berinteraksi, baik itu dengan sesama galaksi maupun dengan objek lain, galaksi tersebut akan mengalami gangguan yang berpotensi mengubah kestabilan sistem galaksinya secara keseluruhan. Nah, proses interaksi kedua galaksi yang berdekatan atau saling mendekati membuat gaya gravitasi mulai berinteraksi antara materi dalam kedua galaksi, sehingga menghasilkan efek seperti menarikan bintang dan gas atau tabrakan langsung antar galaksi. Kemudian juga terjadi distorsi atau deformasi struktural dalam kedua galaksi itu. Pada gambar ini merupakan contoh galaksi berinteraksi the anten galaksi. Itu contohnya. Next. Nah, di sini ada miskonsepsi yang biasa dialami siswa terkait dengan pusat massa atau barycenter sistem benda. Yang pertama itu planet-planet dalam tata surya secara langsung mengorbit matahari. Padahal sebenarnya kan barycenter itu titik pusat massa bersama atau pusat gravitasi di sekitar benda-benda dalam sistem bermassa 2 atau lebih. Namun pada skala tata surya, perbedaan massa antara matahari dan planet ini sangat besar, sehingga barycenter sistem tata surya itu sering terletak di matahari. Kemudian yang kedua juga menganggap barycenter sebagai titik tetap.
Padahal barycenter itu bukan titik tetap dalam sistem. Nah, seiring pergerakan benda-benda dalam sistem dan perubahan dalam distribusi massa, posisi barycenter ini juga akan berubah. Kemudian yang ketiga, menganggap bahwa matahari diam di tempat. Padahal kan matahari juga berotasi mengelilingi pusat massa sistem tata surya kita. Namun karena letak pusat massa sistem tata surya ini dekat dengan matahari, jadi pergerakan matahari dalam mengelilingi pusat massa itu tidak terlihat mencolok. Next. Nah, di sini ada sedikit kutipan yang artinya matahari kita adalah salah satu dari 100 miliar bintang di galaksi kita. Kemudian galaksi kita adalah salah satu dari miliaran galaksi yang menghuni alam semesta. Nah, jadi suatu anggapan yang berlebihan jika kita berpikir bahwa kita adalah satu-satunya makhluk hidup di alam semesta yang sangat luas ini. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang sistem dua benda langit. Silakan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Baik, silahkan lanjut pada telahan dari kelompok yang lainnya. Berarti kalau kelompok 2, kelompok 1 dan 3 nih. Silakan Rahmat. Baik, terima kasih. Saya Rahmat Sabulin Anwar, perwakilan kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan pada kelompok 2. Tadi dijelaskan dari perwakilan kelompok 2 yaitu oleh Bu Eka tentang pusat massa. Pusat massa bisa berada di luar benda itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan kepada peserta didik atau pemodelannya seperti apa gitu? Kita menyebutkan bahwa kok ada sebuah benda, yang jelas-jelas bendanya di sini misalkan. Tapi kok pusat massanya ketika kita lempar, muternya itu titiknya dari sini gitu. Itu gimana? Kira-kira pemodelan yang cocok untuk memberitahu kepada siswa. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan juga kalau pusat massa itu bisa untuk kita menentukan persamaan gerak benda gitu kah tadi? Nah, itu kira-kira bisa dijelaskan sedikit gitu tentang hal itu gitu. Misalkan apakah ketika kita tadi menemukan R0-nya lalu bisa kita masukkan ke hukum Newton kah atau seperti apa gitu. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya biar nanti sekalian. Oke, mau tanya Pak, mewakili kelompok 3. Oke, itu dengan jelas ya Pak soalnya. Ya, Kalau ya terkait pembahasan tentang sistem dua benda langit ini, nah bagaimana sih sistem dua benda langit ini membantu dalam navigasi laut dan penerbangan juga? Itu saja sih. Terima kasih. terima kasih atas. Baik, saya akan mencoba bertanya. Ini efek gempa jangan. Saya juga menanggapi pertanyaannya saudara Rahmat tadi ya, bagaimana em, trik kita untuk bisa menjelaskan bahwa pusat massa itu bisa jadi di luar benda gitu ya. I will use this kind of thing. Teman-teman pernah lihat mainan yang di sebelah kiri? Ada yang punya nggak atau yang pernah main nggak? Saya punya, ada tapi di sekolah ini nggak ada di rumah. Ada yang pernah lihat atau punya atau Saya nggak pernah pernah, main? Pak. Nggak pernah. Oke, boleh nanti saya kirim link Shopee-nya.
Punya ini tetangga, adalah Kak, yang punya tetangga. punya tetangga, boleh. Modelnya bisa macam-macam ya. Ada yang model seperti ini, ada yang pernah saya temui adalah model kayak Superman gitu lagi terbang. Nanti ini ya. Sebagai gambaran ya, eh, yang di sebelah kiri ini bendanya kan yang burung ini ya. Tapi ketika kita tumpu di paruhnya, itu dia stabil, dia nggak jatuh. Itu kenapa? Karena titik beratnya berada tepat di bawah paruhnya ini. Jadi dia keseimbangannya jadi stabil. Kenapa begitu? Karena distribusi massanya ini tidak merata, tidak sama. Di bagian sayap ini, yang notabene dia agak ke bawah dan diposisikan dan didesain memang agar pusat massanya ada tepat di bawah paruhnya ini, sehingga kalau kita cek eh, mau dihitung atau mau nggak dihitung sih kalau mau dicoba digantung-gantungin gitu, kita bisa dapat pusat masanya tepat kisarannya ada di bawahnya paruh sini. Sehingga kalau kita pegang di paruhnya itu, kita goyang-goyangin, itu tidak akan jatuh. Ya asal goyangin nggak ekstrim ya, kita gerak-gerakin dikit gitu, dia nggak akan jatuh. Nah, saya pernah bikin versi ininya, versi homemade-nya, model yang kayak anak-anak pegang di sebelah kiri ini. Jadi pakai segitiga gini. Terus ada ini, biasanya kelereng yang di bagian bawah sini. Kalau teman-teman pernah pernah lihat. Terus kita tumpu di bagian sini, jadi dia juga stabil. Nah, ini artinya kan tadi penjelasan kami bahwa titik pusat massa itu adalah titik di mana benda itu jadi kalau kita pegang dia akan stabil dan nggak jatuh gitu ya. Nah, ini juga gitu, case-nya juga gitu. Ini frame-nya ini cuma dari lidi biasanya atau dari kayu kecil lah, bambu kecil gitu. em, Massa mayoritasnya yang dominan adalah kelereng dua ini. Nah, tengah-tengahnya, pusat massanya berada di kisaran di sekitaran sini. Jadi kalau kita topang di pusat massanya, di sejajar dengan sumbu pusat massanya, maka dia akan stabil. Nah, ini biasanya kalau pembelajaran pusat massa, saya pakai dua alat yang seperti ini. Gitu. Ada banyak versi lainnya sebetulnya, yang mainan sejenis ataupun yang dengan berbagai variasi lainnya ya. Tapi biasanya yang saya pakai adalah dua ya. Itu tanggapan dari kami. Terus sebentar untuk pertanyaannya tadi. Oke, untuk yang pertanyaan Taufik, Pak Bapak Taufik tadi ya. em, kami juga masih kami tidak mengetahui apa peran bukan kami ya, saya. Saya pribadi tidak mengetahui apa perannya sistem dua benda langit dalam navigasi ya. Karena setahu kami model navigasi itu pakainya sistem satelit paling. Kalaupun mau di Tapi biasanya massa satelit jauh lebih kecil daripada bumi sehingga kita bisa bilang safe, kita bilang bahwa satelit itu persis mengorbitnya bumi, pusat massanya hampir 100% di pusatnya bumi gitu. Sistem navigasi biasanya selain pakai itu kan ya pakai satelit, koordinat, medan magnet paling itu. Saya pribadi tidak mengetahui apa hubungan antara sistem navigasi dengan pusat massa ataupun pergerakan dua benda langit ini. Silakan bagi teman-teman yang mau menambahkan. Ya, izin menambahkan untuk pertanyaan topik. Ini dari yang saya dapat eh, terkait peran di navigasi laut sama navigasi penerbangan. Nah, kalau di navigasi laut, eh, bentar. Pada masa lampau, di navigasi laut pada untuk yang pertama untuk posisi kapal. Pada masa lampau, navigator laut menggunakan sextant untuk mengukur ketinggian bulan dan bintang di atas cakrawala. Dari data ini mereka dapat menghitung garis lintang dan garis bujur kapal. Saat ini sistem navigasi satelit seperti GPS telah menjadi metode utama untuk menentukan posisi kapal. Namun sistem ini masih bergantung pada pengukuran dan perhitungan gravitasi bumi dan bulan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pasang surut. Pengetahuan tentang pasang surut sangat penting untuk navigasi laut. Grafik pasang surut diprediksi berdasarkan posisi bulan dan matahari. Kapal perlu mempertimbangkan pasang surut saat merencanakan rute, karena dapat mempengaruhi kedalaman air dan kecepatan arus. Nah, kalau untuk itu tadi untuk navigasi laut. Kemudian untuk navigasi penerbangan, yang pertama untuk perencanaan penerbangan. Pilot menggunakan informasi tentang posisi bulan dan matahari untuk merencanakan rute penerbangan.
posisi bulan dan matahari dapat membantu pilot menentukan arah dan jarak penerbangan. Baik, itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Bagaimana Taufik? Cukup, mungkin kawan-kawan yang lain ada yang menambahkan juga. Baik, bagaimana? Ada lagi kah yang ingin didiskusikan dari talahan materi sistem dua benda langit ini? Cukup? Saya rasa juga waktu juga yang membatasi, kita beri aplaus lah ya untuk kelompok 2 ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba mereview dari dua kelompok tadi yang sudah menyampaikan telahannya. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, terutama ini kan kita ini menelaah ini kaitannya nanti apabila Bapak Ibu menyampaikan materi ini ke anak didik. Itu yang harus Bapak Ibu artinya Bapak Ibu cermati gitu ya. Nah, oleh karena itu, mengapa di dalam misalnya saja di dalam kelompok 1 pada saat membahas mengenai gravitasi universal itu ada hukum gravitasi dan hukum Kepler. Gitu ya. Jadi artinya bahwa bagaimana nanti Bapak Ibu menyampaikan apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa kita, Bapak Ibu bisa mengaitkan antara hukum-hukum yang berlaku itu. Seperti tadi apakah memungkinkankah adanya tabrakan dan sebagainya. Nah, jadi ada hukum-hukum dasar yang bisa menjadi dasar dari Bapak Ibu nanti untuk menyampaikan kalau ada pertanyaan-pertanyaan siswa seperti itu. Jadi tolong jangan lupa konsepnya Bapak Ibu ya. Jadi konsep dari rumus-rumus itu karena cari terkait. Saya rasa dua hubungan antara hukum Kepler dan gravitasi tadi kan sudah bisa menjadikan dasar untuk menjawab bahwa ya kecuali hari hanya ya insya Allah tidak akan terjadi tabrakan itu. Kecuali hari hanya seperti tadi tahu-tahu gempa gitu kan kita tidak tahu ini ya, semua rahasia ilahi. Ini juga tadi yang disampaikan oleh Bu Nur Elva, memang ya semua ujungnya di situ Bu gitu ya. Jadi antara sains, teknologi, kemudian juga kalau kita berbicara mengenai ya hukum-hukum alam itulah ya, intinya itu ya. Jadi kita hanya bisa mempelajari skenario-nya itu ada di yang mempunyai ya, jadi Allah semata yang mempunyai itu. Hanya tolong konsepnya itu tadi Bapak Ibu yang perlu dicermati. Kemudian juga pada pentingnya orbit ya. Jadi memang Bapak Ibu harus bisa menyampaikan bahwa karena ini gaya ya, jadi besaran dan sebagainya itu mungkin ya akan dikaitkan gitu ya. Jadi ada orbit kan tentu ada kecepatan, jarak dan sebagainya. Nah, itu bisa juga ditambahkan pada saat Bapak Ibu menyampaikan pembahasan mengenai gravitasi dan sistem dua benda langit. Menarik sekali karena kelompok 1 juga berusaha membuat modul untuk miskonsepsi ini. Saya rasa ini sudah wah hebat sekali ini angkatan ini ya, sudah siap berarti semester 3 nanti sudah semua seminar proposal ini ya. Sudah ada yang bisa membuat modul, mungkin nanti yang lain-lain gitu ya yang terkait ini. Oke, salut saya. Lalu untuk Pak Niko dengan kekawanan juga oke ya, untuk mengatasi miskonsepsi dibuatkan beberapa contoh-contoh tadi sangat menarik. Saya rasa Bapak Ibu sekalian untuk mengatasi ya bukan satu-satunya gitu ya untuk mengatasi miskonsepsi yang sering terjadi di anak didik kita pada materi apapun. Kalau menurut saya adalah sudah tepat kalau kita memberikan media pembelajaran yang bervariasi. Nah itu, jadi tadi kan sudah disampaikan ada yang modul, kemudian ilustrasi Pak Niko yang buat gitu ya, dan kemudian juga membawa benda-bendanya gitu untuk menjelaskan. Memang ini penjelasan yang gampang-gampang mudah Bapak Ibu, terutama untuk siswa-siswa yang masih perlu ditekankan konsepnya. Jadi jangan sampai nanti konsep ini, miskonsepsi ini tetap dibawa begitu sampai
si anak ini ke bangku kuliahan kita gitu. Karena masih ada gitu beberapa yang di tempat kami itu terjadi miskonsepsi seperti yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan. Jadi saya rasa memang harus dibuat media pembelajarannya. Nah, itu tantangan buat Bapak Ibu nanti untuk membuat tesisnya gitu ya. Jadi membuat tesis dengan apapun itu untuk satu di antaranya kan mengatasi miskonsepsi. Ya, mengatasi miskonsepsi yang selama ini di IPA banyak sekali hal-hal yang saling terkait itu. Gitu ya. Ya, pembahasan tentang pusat massa, pusat gravitasi, kemudian pada sistem dua benda langit tadi ya. Jadi memang itu banyak pertanyaan gitu ya Pak Niko ya bahwa bisa di luar gitu ya. Jadi dengan media pembelajaran yang tepat, saya rasa siswa bisa ngeh gitu ya, ngeh bahwa itu bisa terjadi gitu. Kalau hanya pada rumus-rumusnya yang itu Bapak Ibu sampaikan rasanya masih kurang kurang clear untuk mengatasi miskonsepsi yang ada pada anak didik kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa dua kelompok ini ya. Dan mungkin ini Bu Fitri mungkin salah kirim makalahnya yang disimari, coba tolong dicek lagi. Jadi mungkin nanti tolong dikirimkan aja di WA saya. Jadi makalahnya mungkin Bapak Ibu ini sudah terlalu banyak ini tugas ya dari mata kuliah yang lain gitu ya. Iya, ya, yang dikirim Bu Fitri yang di link makalah itu berbeda Bu dengan yang topik yang akan dibahas nanti pada kelompok itu. Baik, nanti tolong dikirimkan kembali aja Bu ke WA. Bapak Ibu sekalian, saya rasa untuk mata kuliah telaahan IPBA 2 kelompok hari ini kita sudahi, luar biasa. Kita beri applause untuk kedua kelompok. Minggu depan kita masih tetap Bapak Ibu walaupun libur karena mencari hari dan toh kita juga kuliahnya online gitu ya, mencari hari yang tepat lagi pengganti saya rasa agak kesulitan buat kita, terutama kita di bulan Ramadan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kilaf. Nah, ini saya coba diskusi sebentar ya, 5 menit, 5 menit. Mohon bantuannya untuk mengklirkan proposal PKM kita, karena itu hari Senin terakhir Bapak Ibu untuk mengupload by system. Tapi biasanya hari Selasa tanggal 26. Tapi biasanya kami tidak berani mepet-mepet di hari Selasa. Pasti itu akan karena se-Indonesia yang akan mengirim proposal itu semua perguruan tinggi baik negeri dan swasta. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk ini yang kemarin sudah kita tugasi untuk mengkoordinasikan pada teman-temannya surat kesediaan mitra Bapak Ibu, karena itu harus juga diupload di ini. Dan karena by system biasanya kami tidak berani di mepet. Jadi kalau misalkan deadline-nya hari Selasa, hari Senin kami biasanya sudah harus mengupload itu. Mohon bantuannya dan ini mudah-mudahan bisa diterima full. Nah, ada beberapa pekerjaan nanti yang bisa kita kerjakan ini yang terkait dengan isu lingkungan. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita dan semoga nanti apa yang kita lakukan bisa mengangkat akreditasi program studi S2 IPA ini menjadi unggul, karena itu Pak Rektor Pak Rektor kami mentargetkan ya. Jadi bukan hanya baik sekali tapi menuju yang keunggul. Ibu Elva mungkin bisa merasakan ini tekanannya di FKIP ya. Baik, bisa ceritakan nih ke teman-teman. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kami tunggu. Jadi di grup ini aja Bapak Ibunya kalau diskusi mengenai PKM di grup besar, karena di situ ada Pak Surya dan mungkin ada Pak Ali ya. Pak Ali saya rasa mungkin bisa bantu mengenai persuratan dan sebagainya. Baik, masih ada yang ingin didiskusikan kah? Cukup Bapak Ibu? Baik, kalau sudah cukup, saya izin untuk leave sampai ketemu minggu depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah. Makasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama, Desi.